Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Dia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi so jauh semua. Sudah. Kita ke Bapak Tibu saja. Jelas dia suku kita. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan kau pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter. Kau saja yang panggil. Kan kau yang mau melahirkan. Itu perbuatan kau juga. Suara siapa? Masuk saja. Malam-malam seperti ini tak baik berada di luar rumah. Hah? Apa? Melahirkan? Melahirkan memang suka tak kenal waktu. Dia bisa datang kapan saja. Sama seperti kematian. Oh, kematian. Kenapa aku jadi melantur menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah ada. Hukum keseimbangan itu tak berlaku di sini. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang tak sesuai dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi, setiap kesakitan di sini selalu berakhir dengan kematian. Terkadang aku merasa gagal menjadi seorang dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat, tapi kegagalan demi kegagalan ini membuatku ingin menanggalkan profesi ini, kembali menjadi manusia biasa. Hei bapak, mama, masa saja tak baik di luar sana. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu aku bukan malaikat, tapi setidaknya bayi dalam kandunganmu itu memiliki kesempatan untuk menghirup udara segar. Kalian berdua tahu, bayi yang lahir di sini belum tentu selamat. Bahkan yang sudah selamat pun belum tentu punya rasa kanak-kanak. Asal kau tahu, sejak semingguan lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Katanya Bapak Presiden telah menetapkan kasus ini sebagai gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern masa ini. Kalau aku boleh cerita, begini. Dulu ada kasus desa ini kehabisan beras. Asal kau tahu saja, kami ambil beras dari kota kabupaten menggunakan perahu. Itu butuh waktu 2 hari. Pas waktu itu, perahu membawa beras pecah karena menabrak batang kayu di sungai. Orang-orangnya habis dimakan buaya dan berasnya habis. Anehnya, warga beramai-ramai datang ke puskesmas. Mereka tuding aku sebagai pelakunya. Apa? Ada apa yang bapak itu? Aku ingat sekali, kepala suku yaitu Bapak Tibo bicara paling keras. Kami ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang di Jawa toh. Dulu ada niat baik orang Jawa kirim kami beras. Sekarang kami sudah makan beras spesial dan modern. Karena kau dikirim dari Jawa, tentu kau bisa bawa beras. Aku memberanikan diri untuk bicara. Tidak Bapak Tibo, saya dikirim jauh dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Bagaimana kalau kita pikirkan bersama mengatasi ketiadaan beras ini? Saya ada usul. Bagaimana untuk sementara waktu kita kembali makan sagu? Bagaimana kau bisa bilang begitu? Zaman presiden dulu bilang orang Papua kalau ingin menjadi modern itu harus berhenti makan sagu dan mulai makan beras. Kau pasti berpikir orang di sini keras kepala, bukan? Justru selama di sini aku banyak belajar dari mereka. Mereka berpikir secara positif, konsisten dan pegang teguh pada janji.
Aku mencoba menjelaskan kepada Bapak Tibo dengan mulai bertanya kepadanya. Bapak Tibo, kalau boleh saya bertanya? Bapak Tibo dilahirkan mama setelah kerjasama dengan ada punya bapak, bukan? Wajahnya terlihat bingung. Kalau bingung, ia tetap menjawab. Oh, bagaimana kau bisa bilang begitu? Tanpa mereka, mana bisa kita ini ada? Begitu kah? Dulu, waktu mama dan bapak kerjasama, mereka ada makan apa toh? Wajahnya semakin bingung, aku berikan pertanyaan seperti itu. Tapi ia tetap menjawab. Kau pasti makan sagu. Aku tahu ia mulai terjerat dengan pertanyaanku. Langsung saja aku katakan. Nah, bapak dan mama bisa makan sagu, kenapa kita orang tidak? Ia mulai melunak dan dengan wajah membelas dia berkata, orang Jawa so bilang kalau orang Papua berhenti makan itu sagu dan mulai makan beras, berarti itu modern. Kami juga ingin modern toh. Aku menjelaskan secara baik. Aku katakan, Bapak Tibo, modern tak harus makan beras. Orang Belanda tak makan beras, mereka makan roti dari gandum. Karena gandum tumbuhkan di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua tumbuh sagu, kenapa kita tidak makan sagu? Kita bisa olah sagu jadi roti. Begitukah? Tiba-tiba orang yang dari tadi diam. Inilah pembicaraanku dengan Bapak Tibo. Mana pula kau bisa bicara begitu? Aku sungguh ingat dia. Dia adalah lelaki yang datang malam-malam ke puskesmas sambil membawa seseorang yang terluka. Aku tahu itu luka tembak, lukanya cukup parah karena ada peluru bersarang di tubuhnya. Untungnya peluru tidak masuk terlalu dalam ke dalam dadanya. Walau begitu, aku tetap membiusnya. Dengan menggunakan pisau bedah yang seadanya, aku berhasil mengeluarkan peluru itu. Saat aku ingin cuci tangan, lelaki itu mengejarku sambil menodongkan senjata. Jangan dokter, kasih mati itu teman. Kenapa dia tidak bergerak? Saya bisa kasih mati dokter juga. Tolong hidupkan lagi. Dia mengancamku. Coba katakan padanya, Bapak, tidak banyak gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari kita hidup sama orang kampung. Kita hidup bersama-sama sama kampung sama republik. Bertempur sama tentara cuma akan hasilkan kematian. Tanpa kuduga, yang memasukkan senjatanya ke dalam tas. Lalu kulihat temannya mulai sadar. Dia menggendong temannya dan pergi menghilang di kegelapan malam. Oh ya, kulanjutkan lagi ya ceritaku dengan lelaki yang datang malam-malam itu. Lalu dia bilang begini. Bagaimana dokter bisa bilang begitu? Sagu kami sudah habis dimakan tentara. Apa yang bisa diolah jadi roti? Katakan, bagaimana kalau besok kita sama-sama ke hutan? Kita cari sagu dan kita olah menjadi roti. Bagaimana Bapak? Setujukah? Bapak Tibo setujukah? Kemudian kami memang sama-sama pergi ke hutan. Tapi apa kagetnya aku? Pohon sagu sudah hampir tak ada lagi. Lahan sagu yang dulu menghampar di sini kini berubah menjadi hamparan sawit yang begitu luas. Bapak Tibo dan sebagian warga bertalak tanpa mengatakan apa-apa. Sejak saat itu, sikapnya mulai mengeras. Dia tetap ngotot dan mengeras.
Dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab atas keadaan di sini. Kekurangan gizi di sini itu karena pemerintah di Jawa telah mengganti sagu menjadi beras. Padahal sagu tak pernah ditanam di sini, sehingga selalu didatangkan dari luar. Hei Bapak, Mama, masuk saja. Setiap kelahiran itu, apapun keadaannya, harus diberi kesempatan untuk hidup. Disitulah aku merasa gagal menjadi seorang dokter. Yang jauh-jauh dikirim dari Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah kekayaan alam yang berlimpah, mengapa gizi buruk itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Sampai suatu hari, seorang transmigran dari Bali yang tinggal tak jauh dari desa nyentak hidupku. Dia kebetulan berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Dia cuma bilang begini, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimatnya begitu sederhana, tapi berhasil membuatku berpikir sepanjang malam. Dulu, memang sebagian warga di sini bekerja dari menangkap ikan di sungai, dan sebagian lagi menjual ikan dijual. Tapi karena sungai sudah tercemar dan sagu hampir tak ada lagi, kehidupan warga morat-marit. Dan dengan sedih harus kukatakan, anak-anak cuma makan batok dari serabut campur gula, dan para orang tua cuma makan buah nipah itu di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Aku merasa harus bertanggung jawab pada kalian di sini. Rencanaku semula yang ingin pulang ke Jawa untuk menjenguk ibu yang makin uzur dibatalkan. Aku merasa harus berada di sini bersama warga menghadapi segala kesulitan. Kebersamaan itu jauh lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan hidup. Aku tahu, aku dan Bapak Tibo tak pernah sepaham. Tapi di ujung penderitaan, hanya kebersamaan yang bisa menyelamatkan kita. Dokter Rahayu, masih untung kami punya dokter. Beras tak penting lagi bagi kami. Kami bisa hidup dari makan apa saja. Ini kami bawakan segenggam pempek untuk dokter. Silakan dokter. Aku terkejut. Alangkah kagetnya aku. Karena Bapak Ibu tiba-tiba saja membawakan aku segenggam ubi. Saat aku ingin bertanya, dari mana Bapak Ibu mendapatkan ubi itu, dia langsung mengundangku untuk upacara bakar batu nanti malam. Setelah itu dia langsung pergi. Sepanjang hari itu aku berpikir, upacara bakar batu biasanya untuk mengucapkan rasa syukur dan menyambung tali silaturahmi. Aku berpikir pasti ada hal istimewa yang terjadi. Malam-malamnya, aku datang ke acara bakar batu. Sampai di sana, Bapak Tibo menyambutku di gerbong kampung. Dokter Rahayu, tenang saja, kami tahu dokter muslim. Jadi kami cuma makan daun dan dipere. Bapak Tibo menuntunku dalam kerumunan warga. Dalam perjalanan, aku bertanya kepada Bapak Tibo, dari mana ia mendapatkan pere itu. Bapak,
Jika boleh tahu, dari mana Bapak dapatkan semua Hipera yang dipakai Bapak Ratu? Ia tak menjawab. Ia hanya tersenyum lalu segera membawaku masuk ke dalam kerumunan. Di dalam kerumunan itu, aku melihat sosok yang berbeda. Salah satunya seorang transmigran Bali yang berobat ke puskesmasku. Bapak Tibu membawaku ke sana, lalu mengenalkanku kepada mereka. Dokter, ini orang yang pasti kita selamat dari kelaparan. Setelah bersalaman dan perkenalan dengan para transmigran dan para pemuka suku pedalaman, aku bertanya kepada mereka. Jadi, Bapak yang telah membawa Hipera ke kampung ini? Seseorang yang berpakaian seperti kepala suku menjawab. Kami menanam ini di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia. Nah, silakan saudara-saudara maknai sendiri ya kata-kata dari suku pedalaman itu. Saya mohon pamit dulu. Saya mau permisi. Ada pasien menunggu di luar halaman. Bapak, Mama,